Menteri BUMN Erick Thohir resmi meluncurkan obat Ivermectin sebanyak 4 juta tablet per bulan dengan harga 5-7 ribu rupiah. Obat Ivermectin dikabarkan akan menjadi obat anti parasit yang bisa dijadikan sebagai obat terapi COVID-19. Meskipun demikian, kontroversi timbul saat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan data hasil uji klinik penggunaan Ivermectin untuk pengobatan COVID-19 belum tersedia. BPOM juga menegaskan izin edar obat Ivermectin yang dikeluarkan instansinya bukan untuk digunakan sebagai obat COVID-19, melainkan obat cacing. BPOM menjelaskan Ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan tanpa resep dokter. Dalam keterangan resmi di laman BPOM, khasiat Ivermectin untuk pengobatan COVID-19 harus berdasarkan persetujuan dan di bawah pengawasan dokter. Selama ini Ivermectin dikenal sebagai obat pembasmi parasit pada hewan ternak. Ivermectin juga dapat digunakan untuk pengobatan permasalahan kulit pada manusia dan terbukti aman. Tim TV One mengabarkan. Untuk Ivermectin ini kan sudah mendapatkan izin emergency authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai obat kecacingan ya, obat cacing, jadi pencernaan obat cacing. Namun di lapangan dalam pelaksanaan pengobatan COVID-19 ini di beberapa negara dan juga di Indonesia memang sudah ditemukan adanya indikasi ya bahwa ini membantu dalam penyembuhan. Ya, namun demikian belum bisa dikategorikan sebagai obat COVID-19 tentunya ya. Kalau kita mengatakan suatu produk adalah obat COVID-19 harus melalui uji klinik dulu. Bisa saja digunakan sebagai salah satu terapi ya di dalam protokol dari pengobatan COVID-19. Namun itu tentunya bukan di tangan Badan POM dalam hal itu. Nanti pemerintah mungkin akan berproses dan setiap protokol untuk pengobatan COVID-19 tentunya harus dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terkait dan juga dengan Kementerian Kesehatan. Iya, jadi Ivermectin ini obat COVID atau bukan, Ti? Saya nggak tahu, mungkin dokter yang bisa jawab nanti ya. Kita nggak punya kapasitas untuk menjawab itu, tapi kapasitas untuk bertanya ya dengan dua narasumber. Pagi hari ini ada Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik, kemudian juga ada Dr. Erlina Burhan, spesialis paru. Selamat pagi, Dr. Lona. Dr. Erlina, selamat pagi. Selamat pagi, Bayu, Rati, Pagi. Lona, selamat pagi. Udah lama juga nggak ngobrol sama Dr. Erlina ya. Iya. Tapi saya sebelum nyapa nanti ke Dr. Erlina, saya ke Dr. Lona dulu. Dok, kalau lihat judul kita, Ivermectin jadi obat COVID tanda tanya. Jadi sebenarnya bisa dipakai jadi obat COVID nggak sih, Dok, ini? Saat ini Ivermectin originally adalah obat anti parasit atau masuk golongan anti-helmintic yang bisa diresepkan oleh dokter dan memang untuk mengkonsumsinya harus diresepkan oleh dokter. Karena obat keras ya, Dok ya? Karena obat keras untuk mengatasi kondisi seperti infeksi cacing gelang atau askariasis dan juga skabies saat ini. Jadi izin edar yang ada saat ini bukan sebagai drug of choice atau salah satu pilihan terapi untuk pasien COVID-19. Tapi sudah memang digunakan di Indonesia untuk manusia pastinya. Sudah digunakan di Indonesia untuk manusia jauh sebelum ada COVID, tetapi bukan untuk infeksi virus seperti yang disebabkan oleh virus corona ini. Artinya kalau bukan untuk virus, kalau disebutnya anti parasitnya ada berarti ada dua hal yang berbeda gitu, parasit dan juga virus. Dua organisme yang berbeda, betul. Nah, si Ivermectin ini hanya untuk parasit. Saat ini izin edarnya yang sudah established adalah untuk pengobatan pasien-pasien yang terinfeksi cacing yang termasuk dalam golongan helmintic ini karena disebut sebagai anti helmintic. Tapi kalau Ivermectin sendiri tuh jenis obat apa sih, Dok? Maksudnya memang digunakan tadi untuk obat cacing atau anti parasit, tetapi memang obat keraskah atau seperti apa? Obat yang memang
kalau mau dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya yang bukan dokter atau tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan itu wajib diresepkan terlebih dahulu oleh dokter. Karena obat ini memiliki indikasi dan tentunya memiliki efek samping dan aturan pakai yang harus dipatuhi oleh mereka yang mengkonsumsi karena memiliki kondisi tertentu. Oke. Nah, penggunaan obat juga kan pasti harus ada uji klinis satu, Betul. kemudian referensi dari jurnal penelitian, Betul. studi, kemudian badan BPOM-nya di luar gitu. Salah satu yang jadi rujukan kan FDA ya kalau nggak salah ya dalam hal ini. Nah, kalau dokter membaca, melihat, kemudian mengetahui lah gitu, ivermectin ini di luar Indonesia treatmentnya seperti apa? Bagaimana digunakan? Untuk siapa? Apakah memang sudah ada relevansinya dengan COVID-19 ini? Terkait dengan penggunaan ivermectin untuk COVID-19, saat ini hasil studi, hasil uji atau data yang ada mengklaim bahwa ivermectin ini berpotensi memiliki efek antivirus. Artinya dapat digunakan untuk tata laksana COVID. Tetapi kesimpulan ini atau resume ini masih dalam tahap penelitian. Kalau kita mau menggunakan sebagai pilihan terapi pada pasien COVID, tentunya masih terdapat atau perlu dilakukan beberapa kajian atau uji klinis yang dilakukan pada manusia yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa obat ini memang pertama aman dan efektif kalau mau digunakan untuk treatment atau tata laksana pasien COVID. Tetapi studi yang ada memang dapat ditarik kesimpulan, studinya ini di laboratorium, di mana diaplikasikan pada sel yang memang memperlihatkan efek antivirus. Gitu. Tapi studi itu sudah mengarah ke sana berarti ya sebenarnya. Berpotensi memiliki punya efek antivirus, berpotensi bisa digunakan untuk tata laksana pasien COVID, tetapi masih dalam tahap penelitian. Tapi kalau melihat dari COVID-19 sendiri dengan obat anti cacing begitu ya, anti parasit kan memang bekerja di pencernaan begitu ya dok ya? Atau di mana? Apakah dua hal yang berbeda ini memungkinkan dengan satu obat bisa digunakan? Kalau terkait dengan untuk treatment atau untuk salah satu pilihan terapi yang tadi saya katakan berpotensi sebagai antivirus, dia bekerja di virus itu sendiri, jadi dia menghambat replikasi atau perkembangbiakan daripada si virus tersebut, sehingga kalau virus tersebut menginfeksi seseorang itu akan terhambat perkembangbiakannya, sehingga viral loadnya di dalam tubuh juga tidak terus bertambah. Tapi itu data tersebut atau kesimpulan tersebut itu masih dalam tahap penelitian. Oke. Saya mau ke Dr. Erlina. Dok, karena sehari-hari juga kan menangani pasien COVID gitu ya, ketika ada muncul isu ivermectin ini, apakah memang ivermectin ini dijadikan sebagai obat terapi begitu yang juga bisa diberikan pada pasien COVID-19? Hingga saat ini ivermectin belum masuk ke dalam pedoman pengobatan COVID di Indonesia. Jadi kita sebetulnya belum pakai untuk pasien COVID. Kalaupun ada yang di luaran memakai, itu kan sifatnya off label dan itu sebetulnya tidak baik karena suatu obat yang tadinya diperuntukkan untuk penyakit lain, dan kalau kita ingin memakainya untuk penyakit yang bukan peruntukannya, maka itu harus melalui suatu uji klinis. Memang dari uji laboratorium itu dikatakan ada potensi, tapi kan ini di lab, di sel, bukan di manusia. Jadi untuk di manusia harus kita buktikan. Sebetulnya sudah banyak penelitian tentang ivermectin ini dan laporannya juga sudah banyak. Ada sebagian penelitian mengatakan bermanfaat untuk mempercepat hilangnya gejala. Ada lagi penelitian mengatakan tidak ada bukti yang signifikan. Dan ini cukup seimbang antara yang mengatakan tidak bermanfaat dan yang bermanfaat. Dan sekarang masih banyak lagi sebetulnya uji klinis ivermectin ini. Nah, karena laporan-laporan sementara itu tidak konsisten, makanya baik FDA maupun WHO mengatakan tidak merekomendasikan ivermectin kecuali dalam rangka uji klinis. Nah, jadi di Indonesia sebetulnya sebaiknya kita melakukan uji klinis supaya kita jelas nih kalau memang ada manfaatnya untuk masyarakat Indonesia, ya kita akan pakai. Ya, tetapi kalau uji klinisnya belum keluar, ya kita mesti hati-hati juga karena ini kan obat yang ada efek sampingnya, dan mungkin sebaiknya juga masyarakat menahan diri, jangan mengobati diri sendiri.
Karena kalau ada efek samping itu kan juga akan bertambah masalahnya. Jadi saya kira haruslah berkonsultasi dengan dokter, karena obat ini obat yang harus diresepkan, itu satu hal. Kedua juga, dan ini belum masuk kepada buku pedoman yang dipakai sebagai obat untuk COVID. Baik, nanti kita akan bahas mengenai efek samping dari obat ini, apakah juga akan berbahaya atau tidak. Kita akan sambung lagi, begitu ya, Dokter Erlina dan juga Dokter Lona. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.